Oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ya ke topik berikutnya nih teman-teman. Nah kali ini kita akan membahas tentang explanation on network CDR ya. Jadi apa sih itu network CDR ya? Nah kita akan bahas di courses ini. Nah kita bahas teori dulu ya teman-teman ya. Di sini network CIDR yang biasanya disebut dengan classless inter-domain routing adalah cara untuk menggambarkan dan mengidentifikasi jaringan IP dalam format yang lebih efisien dan fleksibel daripada sistem pembagian kelas tradisional seperti yang digunakan dalam IPv4. CIDR memungkinkan administrator jaringan untuk menentukan subnet dan jumlah host dalam jaringan dengan lebih presisi, gitu ya. Nah, ini kegunaan dari CIDR ya. Nah, format CIDR CIDR menggunakan format alamat IP/prefix, di mana alamat IP adalah alamat jaringan dan prefix menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk menentukan jaringan. Prefix diikuti oleh tanda slash dan disertakan dengan format desimal. Nah, ini contohnya ya. Kita ada contoh di sini ya. 192.168.1.0/24 ya. Penjelasannya adalah 192.168.1.0 merupakan alamat IP atau merupakan alamat jaringan yang mengidentifikasi jaringan secara unik ya. Berarti ini sebenarnya kita unik nih maksudnya nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman yang di tempat lain. Jadi kalau misalnya maksudnya di sini adalah contoh CIDR 192.168.1.0 teman-teman mau pakai di environment development gitu ya dengan /24. Nah, nanti di environment QA teman-teman nggak bisa pakai 192.168.1.0 lagi gitu ya. Karena udah dipakai gitu ya teman-teman di environment development. Ini yang dimaksud dengan unik gitu ya. Nah, prefix /24 menunjukkan berapa banyak bit dari alamat IP yang merupakan bagian dari jaringan. Dalam contoh ini, /24 menunjukkan bahwa 24 bit pertama dari alamat IP dari kiri ke kanan digunakan untuk mengidentifikasi jaringan. Sementara 8 bit terakhir digunakan untuk mengidentifikasi host dalam jaringan. Nah, kita coba bahas lebih lanjut ya, teman-teman ya. Di sini adalah perhitungan jumlah host nih, teman-teman ya. Jumlah host yang dapat ditampung dalam jaringan dapat dihitung menggunakan formula 2 pangkat buka kurung 32 min prefix ya, tutup kurung. Kurangin dengan 2. Pengurangan 2 dilakukan karena dua alamat di dalam jaringan yaitu alamat jaringan itu sendiri dan alamat broadcast. Makanya itu kita kurangin 2 ya teman-teman ya, karena kita kurangin dengan alamat itu sendiri dengan alamat broadcast. Karena itu tidak dapat digunakan untuk host ya. Dalam contoh ini, 192.168.1.0/24 prefiksnya adalah 24. Jumlah host yang dapat ditampung adalah 2 pangkat buka kurung 32 dikurang dengan 24 ya. Tutup kurung dikurangin dengan 2 ya. Berarti 2 pangkat 8 dikurang 2 ya. Kita coba kalkulasi dulu 2 pangkat 8 berapa. Nah, 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. 256 dikurangin 2, berarti yang bisa kita pakai untuk host itu adalah 254 ya. Nah, contoh penggunaannya gimana? Misalnya kita memiliki jaringan 192.168.1.0/24 yang berarti jaringan tersebut dapat menampung 254 host dari 192.168.1.1 hingga 192.168.1.254 ya. Alamat 192.168.1.0 digunakan sebagai alamat jaringan. Sedangkan 192.168.1.255 digunakan sebagai alamat broadcast. Sehingga alamat 192.168.1.1 hingga
192.168.1.254 dapat dialokasikan untuk host dalam jaringan. CIDR memungkinkan untuk menentukan jaringan yang lebih kecil atau lebih besar dengan lebih fleksibel, yang memungkinkan untuk mengelola alamat IP dengan lebih efisien dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara kita hitung berapa banyak sih dari slash 24 itu yang kita bisa alokasikan untuk ke host. Nah, di sini berikut adalah list CIDR range ya teman-teman ya. Di sini saya coba sertakan kalau misalnya slash 1 itu berapa banyak host ya. Di sini sangat banyak sekali ya. Terus slash 2 berapa, slash 3 berapa, slash 4 berapa, slash 5 berapa, slash 6 berapa, slash 7 berapa, slash 8 berapa, slash 9 berapa, slash 10 berapa. Nah, dari list ini ya teman-teman ya, biasanya kalau misalnya pengalaman aku pribadi ya teman-teman ya, saya biasa pakai yang kita biasa pakai dari slash 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai slash 25 ya, slash 25. Ini yang biasa saya pakai pribadi ya, untuk di organisasi gitu ya. Kenapa kita kok ada nggak sih yang pakai slash 26, slash 27, slash 28? Ada ya teman-teman ya. Pas itu saya juga ada pakai, cuma di small project ya. Maksudnya small project adalah kita ada datang satu project, terus kita lihat, kita juga koordinasi dengan developernya, kita mendapatkan details ya, bahwa project ini 1 tahun, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun depan sebenarnya nggak ada improvement lagi gitu ya. Ini baru initial service aja. Mungkin paling banyak 10 service gitu ya. Nah, dari analogi dia, dari deskripsi dia, kita bisa pakai slash 27 nih teman-teman ya. Nah, karena di slash 27 kita bisa menampung sekitar 28 server ya. Berarti kalau misalnya teman-teman cuma pakai 10 server, ini masih banyak banget nih, bisa 2 kali lipat gitu ya. Nah, mungkin perhitungannya seperti itu teman-teman. Kita coba next lagi. Nah, mengubah CIDR di masa depan, apakah dapat sangat membahayakan? Nah, kalau menurut saya pribadi ini sangat membahayakan ya teman-teman ya. Kita coba ulas lagi lebih lebih dalam ya di sini ya. Karena mengharuskan, kenapa lebih membahayakan ya? Karena mengharuskan Anda untuk mengubah konfigurasi jaringan yang ada, yang bisa berdampak pada ketersediaan layanan dan memerlukan waktu dan upaya yang signifikan ya untuk mengubah CIDR range ini ya. Kenapa gitu ya? Karena ini berhubungan dengan network teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman salah konfigurasi aja, itu bisa menyebabkan downtime ya. Ini maksudnya CIDR range, kan ini cuma rubah IP aja, Kak. Oh, bukan hanya merubah IP-nya aja ya, kita juga rubah subnetnya. Subnet dari IP tersebut ya. Jadi kalau misalnya kita salah configure, itu mengakibatkan server itu tuh udah nggak bisa diakses gitu ya teman-teman ya. Nah, ini beberapa alasan mengapa mengubah CIDR bisa berbahaya. Yang pertama, downtime ya. Mengubah CIDR memungkinkan memerlukan perubahan pada konfigurasi perangkat jaringan, termasuk router dan firewall. Selama proses ini, layanan mungkin tidak tersedia atau mengalami gangguan ya. Yang kedua, perubahan konfigurasi. Setelah mengubah CIDR, Anda perlu memperbarui konfigurasi perangkat jaringan, DNS, aplikasi yang terhubung ke jaringan tersebut. Ini bisa menjadi tugas yang memakan waktu, terutama dalam infrastruktur yang kompleks. Nah, jadi coba teman-teman bayangkan di environment development atau QA, teman-teman udah punya 100 server gitu ya. Terus 100 server ini yang paling penting pertama adalah teman-teman configure dari sisi router dan firewall nih, biar bisa update dengan CIDR range yang baru. Terus teman-teman harus memikirkan juga merubah dari sisi server gitu ya. Servernya contohnya biar pas di if config itu udah berubah nih IP-nya yang baru dan, eee, subnetnya berubah juga nih, netmask-nya juga berubah gitu ya. Nah, terus teman-teman harus memikirkan lagi, contohnya
Sebelum dirubah itu IP-nya 192.168.1.10 gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman merubah CID range-nya, teman-teman merubah nih jadi 192.168.6.10 gitu ya. Nah, ini kan jadi dari sisi DNS juga harus dirubah gitu ya. Nah, ini jadi menimbulkan kompleksitas nih dalam merubah, konfigurasinya. Terus yang ketiga di sini adalah dampak pada layanan. Perubahan CIDR bisa berdampak pada layanan yang berjalan dalam jaringan tersebut. Misalnya aplikasi yang terhubung ke database atau server lain mungkin perlu dikonfigurasi ulang untuk berkomunikasi dengan alamat IP baru. Nah, ini contohnya adalah kayak tadi ya. Di sini karena IP ini merupakan sangat penting menghubungkan dari server ke server. Contohnya di sini adalah dari aplikasi ke database ya. Semisalkan dari database-nya berubah nih ya. Berarti dari application harus dirubah juga nih dari sisi properties-nya, harus dirubah ke IP yang benar lagi nih untuk, ke database-nya ya. Nah, ini salah satu sisi kita rubah dari sisi properties ya, properties dari sisi aplikasi. Oleh karena itu, dalam perencanaan infrastruktur, best practice dalam perhitungan CADR adalah mempertimbangkan kebutuhan saat ini dan masa depan dengan cermat untuk menghindari perubahan CIDR yang memerlukan gitu ya. Nah, beberapa prinsip yang dianjurkan meliputi yang pertama, alokasi yang memadai. Alokasikan CIDR yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan memberikan ruang untuk pertumbuhan di masa depan tanpa harus mengubah CIDR. Nah, ini menurut pengalaman aku pribadi ya. Biasa kita rancang sampai 4 tahun sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Apakah pertumbuhannya seberapa besar gitu ya. Semisalkan dari tim bisnis bilang di 2 tahun pertama mungkin kita cuma butuh 150 aja, 150 IP gitu ya udah cukup. Ya udah, paling bagusnya adalah kita bikin 300 atau bikin 600 gitu ya buat jaga-jaga untuk satu environment gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini adalah perencanaan jangka panjang. Pertimbangkan pertumbuhan yang diantisipasi dalam infrastruktur jaringan dan aplikasi Anda dalam jangka waktu yang panjang untuk menghindari perubahan CIDR yang tidak terduga. Dengan memperhatikan best practice ini, Anda dapat merancang infrastruktur jaringan yang stabil dan scalable dengan CIDR yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda tanpa perlu mengubahnya secara terlalu sering atau menyebabkan gangguan yang tidak perlu. Nah, ini merupakan beberapa prinsip yang dianjurkan ya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman untuk praktis dari pengenalan CIDR. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. See you on the next recording. Bye.